Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat tempat tindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa, kali ini kita akan berbagi sebuah video ya, dimana ini mengenai seorang ateis ya. Dia mengakui dirinya seorang ateis dan tidak percaya dengan Tuhan sejak dia dari kecil, dan dia tidak merasa tersentuh sedikit pun oleh rasa ketuhanan yang ada dalam diri dia ya. Ya, untuk itu mari kita saksikan videonya. Kalau menurut saya pribadi, karena saya ini adalah ateis dan saya sudah 25 tahun hidup sebagai seorang ateis, saya tidak pernah merasakan adanya Tuhan. Saya tidak pernah merasakan sentuhan yang seperti orang-orang lain rasakan. Saya tidak pernah. Saya juga tidak pernah mengalami apapun yang berhubungan dengan ketuhanan. Oke, jadi menurut saya nggak ada ya berarti ya. Oke, satu kata yang menarik tadi, yang mungkin saya sendiri juga nggak pernah tahu bahwa Bro Paul ini adalah ateis ya. Oke, ateis sendiri, kalau saya boleh tahu ya, kalau kita bicara agama kan ada agama Islam, ada agama Kristen ya, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan ateis ini? Berarti kalau nggak percaya sama Tuhan, berarti percayanya sama siapa, Bro Paul? Diri sendiri, Mas. Sama diri sendiri? Sama diri sendiri, sama orang-orang sekitar yang memang sudah terbukti dan bisa kita percayai. Contoh keluarga kita, teman-teman kita yang masih sama kita sampai sekarang. Kalau sudah nggak bisa dipercayakan ya dibuang, Mas. Oke. Berarti lebih ke keyakinan dengan diri pribadi ya, berarti ya. Benar, Mas. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya lebih ke saya intinya nggak mau nyakitin orang. Saya berusaha dan saya berusaha sendiri. Saya harus bisa melakukan sesuatu atas tangan saya sendiri. Saya juga nggak pernah berdoa meminta bantuan siapapun, karena saya selama ini hidup selalu ya, meskipun saya nggak berdoa ya, maksudnya saya semua itu menurut saya itu karena koneksi ya, Mas. Jadi semua itu yang saya lakukan, semua ini saya bisa hidup sampai sekarang ini karena ada teman-teman saya yang mensupport di belakang saya, bukan karena ada goib yang mensupport di belakang saya. Oke, siap. Bro Paul ya, kalau tadi mengatakan bahwa Bro Paul ini sebagai seorang ateis yang memang tidak percaya dengan adanya Tuhan, tentu punya alasan ya. Padahal kalau kita ini, saya katakan secara umum saja, kita ini, saya saja secara pribadi, bahwa kita ini bisa ada tentunya salah satu faktornya karena ada campur tangan daripada yang maha kuasa atau disebut Tuhan itu tadi. Bagaimana dengan Bro Paul ketika misal ada yang tanya, nah kalau kamu nggak percaya dengan Tuhan, kamu bisa hidup sampai sekarang ini atas dasar apa gitu? Mungkin bisa diawali dari mulai Bro Paul lahir misalkan. Nah, ini menurut Bro Paul gimana ini? Kalau kita nggak percaya Tuhan ini gimana? Dari mana asal usulnya Bro Paul ini? Ini menarik. Kalau menurut saya, asal usul saya waktu saya dilahirkan adalah kesalahan telat nyabut, Mas. Setelah kita saksikan ya, jadi seperti tadi dilihat bahwa ya, setiap makhluk di dunia ini ya, terutama manusia, percaya dan tidak percaya kepada Tuhan ya, dia tetap ada unsur ketuhanannya ya. Nah, karena bagaimana pandangan persepsi tentang ateis atau orang yang tidak percaya, tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, setiap orang itu sebetulnya dia bukan dia tidak mengakui ya, tapi dia memang tidak ada kesadaran saja ya. Karena setiap makhluk hidup ini, kita hidup ini kan ada yang menggerakkan ya, yaitu siapa ya? Sang ruh, sang atma ya. Jadi di dalam tubuh kita ini, setiap manusia ini terdiri dari prakrti dan purusa ya. Prakrti adalah tubuh badan kasar ini ya, purusa adalah yang menghidupi kita, yaitu atman ya. Nah, lebih dalam lagi mengenai panca maya kosa ya, 5 lapisan yang ada dalam tubuh setiap manusia ya. Di dalam agama Hindu ya, bahwa ada lapisan yang paling luar ini, yang kasat mata ini adalah
anamaya kosa, ya, lapisan yang yang terlihat, yang badan kasar ini, ya, yang disebut dengan panca mahabhuta, ya, atau yang disebut dengan stula sarira, ya. Nah, ada lagi lapisan yang kedua, yaitu suksma sarira. Suksma sarira ini terdiri daripada yaitu badan yang halus kita, ya, yaitu mano, pikiran, ya. Mano, pikiran adalah lapisan yang halus, ya, manas, ya. Dan yang kedua adalah prana, ya, prana maya kosa, yaitu energi pernapasan, ya, tenaga yang kita hasilkan, yaitu daripada prana, ya. Dan yang lebih halus lagi yaitu Vijnana Maya Kosa, ya. Vijnana Maya Kosa ini adalah lapisan yang memang tidak terlihat, yaitu yang disebut dengan jiwa, ya. Jadi yang paling dalam, ya, lapisan yang paling dalam, lapisan yang ketiga ini adalah yang disebut dengan antakarana. Jadi lapisan ketiga yaitu antakarana sarira, ya. Nah, bagaimana dikatakan tidak bertuhan, ya? Setiap makhluk itu bertuhan, cuman kesadaran dia yang belum ada, ya. Makanya kalau orang bilang bahwa kenalilah dirimu, maka engkau akan mengetahui Tuhanmu, ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kalau kita mengenal diri kita, ya, jati diri kita adalah cahaya Atman, yaitu percikan daripada Brahman, ya. Atman dan Brahman adalah sebetulnya sama, ya. Ya, jadi ada cahaya Brahman yang ada dalam diri kita ini, ya. Itu yang harus kita terus kita harus sadari bahwa diri kita ini bukan badan, diri kita ini bukan raga, diri kita ini bukan tubuh, ya. Diri kita ini adalah aku adalah Atman, aku adalah Brahman, ya. Jadi harus ada kesadaran itu, ya. Nah, diperlukan memang Brahma Widya, ya, pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang spiritual, pengetahuan tentang mengetahui tentang Tuhan, ya. Nah, kalau orang yang mengakui dirinya sebagai ateis, tidak percaya dengan Tuhan, ya, monggo-monggo aja, ya, tetapi nanti ada konsekuensinya, ya. Ya, dia kan orang selalu orang selalu menganggap, ya, bahwa wah, nggak perlu sembahyang, nggak perlu kita belajar agama, nggak perlu melakukan yatnya, upacara dan lain sebagainya. Yang penting kita berbuat baik, ya. Jadi ada yang memang orang yang selalu bilang begitu, ya. Ya, sebetulnya sih kalau kita samakan dengan hewan, binatang, ya banyak hewan-hewan, binatang yang berbuat baik, ya. Artinya apa? Dia bermanfaat untuk manusia, ya, makhluk lain. Ya, contohnya sapi, ya. Sapi contohnya kan dia sebagai binatang hewan yang buat bajak sawah, ya. Dia kan bermanfaat, berbuat baik, ya, tetapi dia tidak pernah mengganggu orang manusia, ya, kecuali dia diganggu, ya. Hampir semua makhluk kalau dia tidak diganggu, ya, tidak dikasari, dan dia tidak akan mengganggu. Ya, dia selalu selalu dalam kondisi cool, ya, tenang, ya. Nah, begitu juga makanya kita di sini, ya, perlu menyadari, ya, siapakah jati diri kita ini, siapakah kita ini, ya. Kalau orang yang bilang, wah, saya sih cukup ini aja, nggak nyusahin orang, nggak nyakitin orang, ya, nggak merugikan orang, ya, itu sih sebetulnya kata lain untuk menghindar dari kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, ya. Ya, tentu orang yang sibuk dengan ritual upacara dan dia selalu melakukan sadhana, kegiatan-kegiatan spiritual rohani, ya pasti akan ada dampaknya, pasti akan ada pahalanya, pasti akan ada ganjarannya, ya. Nggak mungkin lah, ya, orang bangun Brahmahurta pagi-pagi jam 3 terus setengah 4, ya, rajin, terus nggak dikasih ganjarannya, ya, itu pasti ada, ya. Terus orang melakukan yatnya, ya, melaspas rumah, otonan, ya,
rensanggah dan lain sebagainya, ya pasti itu akan ada ganjarannya, pasti akan ada hasil yang akan didapat ya. Ya, jadi segala sesuatu kegiatan spiritual rohani yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya, bukan nggak ada hasilnya, ya. Jadi di sini bahwa kita harus sebagai manusia ya yang merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, disinilah bedanya kita dengan hewan, ya, dengan tanaman, dengan makhluk-makhluk yang di bawah kita, ya. Kita ini, ya, bisa mempunyai kesadaran ketuhanan, ya, sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Nah, pasti kita ada perbedaan dengan mereka, ya. Ya, kalau sekedar cuman makan, terus makan, minum, terus berkegiatan mencari makan, terus tidur, ya, dan lain sebagainya, tanpa kita melakukan persembahyangan atau kegiatan-kegiatan spiritual, kegiatan-kegiatan rohani, ya kita tidak ubahnya dengan hewan atau dengan binatang, ya. Jadi kita harus mempunyai level yang lebih tinggi daripada hewan, yaitu kita menyadari ketuhanan yang ada dalam diri kita, sehingga biar kita bisa meningkat evolusi kita, meningkat karma kita, meningkat loka-loka planet-planet yang akan kita tempuh ya di kemudian hari, ya. Jadi menurut saya itu, kalau ada orang mengatakan bahwa dia memproklamirkan dirinya seorang yang ateis atau tidak percaya dengan Tuhan, ya itu karena dia banyak faktor, ya. Ada juga yang karena kecewa, ya, dia terlalu berharap, ya, dia melakukan kebaikan dan lain sebagainya, kok Tuhan tidak menjawab, kok Tuhan diam aja, kok Tuhan membisu, kok Tuhan tidak menolong dia di dalam kesusahan dia. Itu biasanya orang yang keimanannya agak lemah dan gampang tergoyahkan, ya, sehingga dia menjadi seorang ateis atau dia ngambek lah istilahnya, ya, tidak percaya lagi dengan Tuhan, ya, karena dia terlalu berharap, ya. Sedangkan untuk memuja Tuhan itu kan, ya, kita memang selalu memohon, ya, tetapi semua kita serahkan kehendak terhadap beliau, ya, karena beliau yang lebih memahami, mengerti yang terbaik buat kita. Ya udah, kita serahin aja, ya. Biasanya malas dalam melakukan kegiatan-kegiatan bersedana, ya, kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemujaan terhadap Tuhan, ya. Nah, tetapi itu ada konsekuensinya lah, ya. Ya, di dalam Hindu ini kan memang dikenal dengan hukum karma, ya, sebab akibat, ya. Ya nggak mungkin lah orang yang rajin sembahyang, ya, dia jukir balik, dia sembahyang dan lain sebagainya, terus dicuekin sama Tuhan, nggak mungkin. Dia pasti ada hasilnya, ya. Jadi sesuatu yang kira-kira buat mereka itu Tuhan itu tidak menanggapi atau mengabulkan doa-doa dia, itu biasanya dia menjadi a priori terhadap Tuhan, ya, ngambek, nggak percaya, ya. Nah, memang di zaman modern ini, di zaman medsos terutama, ya, apalagi ini ekonomi lagi susah, ya. Jadi mereka gampang sekali, ya. Kita ini banyak ujian di dalam kehidupan ini, ya. Siapapun, ya, mengalami ujian-ujian, ya. Disinilah kita diuji dalam kehidupan ini, ya. Ya, seperti saya bilang bahwa di zaman yang modern ini, di zaman media sosial ini, ya, gampang sekali orang untuk menjadi ateis. Memang menurut hasil survei, ya, katanya bahkan di Timur Tengah sendiri itu bahwa sudah banyak orang menjadi ateis, ya, dia a priori terhadap agama, ya. Ya, di Indonesia juga, ya, sudah meningkat, ya, orang yang menjadi ateis, ya, sudah banyak yang a priori terhadap Tuhan, ya. Nah, itu tadi faktor-faktornya adalah, ya, kesenjangan sosial, terus dia merasa
dalam kesendirian, tidak ada Tuhan, Tuhan tidak pernah mendengar doa dia dibiarkan hidup sengsara dan lain sebagainya, sehingga dia mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap Tuhan, ya sehingga dia jadinya a priori ya kalau belum terkabulkan doa-doa dia ya. Padahal kan di dunia ini kan kita hidup ini kan memang karena karma ya. Karma baik dan karma buruk ya, utang karma juga ya. Inilah yang menyebabkan kita dalam kehidupan yang tidak tidak baik ya. Jadi justru kita untuk memperbaiki, kita harus melakukan banyak sadhana, pendekatan diri terhadap Tuhan. Bukannya kita berpaling menjauh kepada Tuhan ya. Karena Tuhan sendiri mengatakan kalau engkau melangkah 1 langkah, aku akan melangkah 10 langkah kepadamu gitu. Ya, artinya apa? Ya kalau kita berlindung sama beliau, ya beliau pasti akan merangkul umatnya, ya ciptaannya, ya. Jadi seperti itu pendapat saya ya. Di dalam agama ini itu tidak ada yang ateis, tidak ada yang tidak percaya terhadap Tuhan, tetapi dia cuman dalam keadaan awidya aja ya, dalam ketidaktahuan ya bahwa dirinya itu adalah percikan Tuhan ya. Kita ada Atmanastute ini ya, cahaya Brahman ini. Jadi seperti itu ya pendapat saya. Ya, saya Wayan Amarudin, Moksha Channel, Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.